Shalom saudara-saudara, damai di hati. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pendeta Kristinov Mawicere, melalui channel YouTube Oratio Semper Reformanda. Oratio itu artinya orasi, semper itu artinya selalu atau terus-menerus, dan reformanda itu artinya mengubahkan atau memperbaharui. Jadi Oratio Semper Reformanda artinya orasi atau pidato atau khotbah yang selalu mengubahkan. Orasi di sini adalah orasi dalam pengertian penyampaian firman Allah. Dan sebagai umat Kristiani kita percaya bahwa firman Allah itu senantiasa memiliki kuasa yang mengubahkan, yang memperbaharui kehidupan kita, sehingga hidup kita makin hari makin lebih baik, makin hari makin diubahkan, makin hari makin hidup memuliakan Tuhan. Nah, senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara, dan pada kali ini saya akan men-share, membagikan satu materi pembekalan pelayan yang pernah saya sampaikan dalam kegiatan pembekalan pelayan khusus Penatua dan Diaken di wilayah Manado Timur 4 pada tanggal 1 dan 8 Juni tahun 2024. Jadi bulan yang lalu ya. Nah, topik dari materi yang saya presentasikan ini ialah visi Allah bagi gerejanya dan bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Kita akan melihat apa yang menjadi visi Allah bagi gerejanya, juga bagi pemimpin-pemimpin yang Ia utus untuk menjadi pemimpin-pemimpin gerejanya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Boleh bersama-sama memikirkan tentang satu hal, yaitu tentang visi Tuhan, visi Allah bagi gereja dan bagi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati waktu yang hendak kami pakai dalam rangka hamba-Mu ini menyampaikan materi ini, dan para pendengar dari tempat mereka masing-masing yang akan mengikutinya, agar supaya materi ini boleh menjadi berkat bagi kami di dalam melaksanakan segala tugas kepemimpinan, kepelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai warga gereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan kami pikiran yang tanggap, telinga yang mendengar, hati yang lembut, untuk menerima pengajaran dan bekal-bekal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, topik yang akan saya hadirkan atau share pada saat ini ialah visi Allah bagi gerejanya dan bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Materi ini saya pernah presentasikan di dalam kegiatan pembekalan pelayan khusus wilayah Manado Timur 4 pada tanggal 1 dan 8 Juni 2024. Waktu itu sebenarnya saya membuat video, akan tetapi ya oleh karena keterbatasan saya lupa untuk on mic-nya, sehingga video itu ada tetapi tanpa suara. Maka saat ini saya berpikir saya berhutang kepada Persus di wilayah Manado Timur 4. Dan karena itu saya membuat presentasi ini sekarang, dan semoga bisa menjawab kebutuhan pertama-tama dari pelayan khusus wilayah Manado Timur 4, Penatua dan Diaken, tetapi juga bagi semua pelayan khusus yang ada di Gemim dan di gereja mana saja. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, saya mau memberikan beberapa catatan pengantar singkat. Nah, saudara-saudara, pelayan khusus adalah orang-orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah
untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin warga gereja, orang-orang percaya, dalam melaksanakan tugas panggilannya bagi gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, karena itu setiap pelayan khusus tentu perlu mengetahui dan memahami apa yang Allah mau kerjakan bagi gerejanya dan apa yang menjadi tujuan-tujuan Allah bagi gerejanya. Nah, maka pelayan khusus itu perlu memahami apa yang menjadi visi Allah bagi gerejanya. Dan oleh karena Allah berkenan memakai para pelayan khusus dalam mewujudkan visinya bagi gerejanya, tentu para pelayan khusus perlu memahami juga apa yang menjadi visi Allah bagi mereka sebagai pemimpin-pemimpin gerejanya, agar para pelayan khusus dapat hidup dan melayani bagi visi Allah itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu sedikit catatan pengantar. Sekarang kita masuk untuk melihat apa yang menjadi visi Allah bagi gerejanya. Ya. Yang pertama, gereja dihadirkan Allah untuk melanjutkan misi Yesus. Jadi ada misi Yesus, dan gereja dihadirkan Allah untuk melanjutkan misi Yesus. Kita akan memulai pemahaman kita tentang visi Allah bagi gerejanya dengan memikirkan misi dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Karena gereja dihadirkan Allah dengan maksud untuk melanjutkan misi pelayanan Yesus. Nah, saudara-saudara, titik awal pelayanan Yesus adalah peristiwa pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya untuk mengurapi dia, memberi kuasa kepadanya dalam melaksanakan pelayanannya. Nah, perhatikan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Demikian bunyinya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa di dalam menjalankan misi pelayanannya, Yesus diurapi dan kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus yang turun padanya pada peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan itu. Nah, bila kita menelusuri kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapati bahwa kerajaan Allah merupakan pokok inti, pokok utama dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Pada awal pelayanannya di bumi ini, Markus pasal 1 ayat 15 mencatat, Yesus berkeliling, berkhotbah dan mengajar. Dan inti dari khotbah dan pengajarannya ialah diringkas oleh Markus dalam Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini awal pelayanan Yesus. Kemudian di sepanjang hidup dan pelayanan Yesus di muka bumi ini, Yesus selalu memberitakan kerajaan Allah seperti yang dicatat pada Matius 9 ayat 35. Itu sepanjang kehidupan dan pelayanannya di muka bumi ini. Jadi kita sudah lihat awal pelayanannya, sepanjang pelayanannya, dan sekarang pada akhir pelayanannya di bumi, yaitu sesudah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan,
kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kelahiran Yesus ke dunia ini adalah awal berdirinya kerajaan Allah di bumi ini. Pelayanan-pelayanannya adalah merupakan propaganda-propaganda tentang datangnya dan hadirnya kerajaan Allah di bumi ini. Tanda-tanda mujizat yang dilakukannya merupakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Sekaligus tanda-tanda bahwa dialah, Yesus itu sendiri, Raja kerajaan Allah itu. Dan kematian dan kebangkitannya menunjukkan akan kejayaan akan kerajaan Allah itu. Nah, setelah Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Pada hari pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan nama Hari Pentakosta itu, itulah hari kelahiran gereja. Tuhan Yesus kemudian memakai gereja, yaitu orang-orang percaya, untuk meneruskan karyanya dalam memajukan kerajaan Allah yang telah dia dirikan di bumi ini. Nah, bila demikian, kita perlu melihat apakah kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, kerajaan Allah ialah realita akan kehadiran. Kehadiran dari apa? Yaitu kehadiran akan kehidupan dan pemerintahan Allah secara progresif di bumi seperti di sorga, yang mentransformasikan ciptaannya yang telah jatuh di bawah kuasa dosa, sehingga menjadi ciptaan baru, yang hidup baru, di bawah otoritas dan pemeliharaan Allah sebagai Raja yang memerintah dan berkuasa. Nah, mari kita memahami definisi kerajaan Allah ini secara lebih dalam lagi. Ada 3 klausa di dalam definisi yang baru saya sebutkan tadi. Klausa pertama ialah kerajaan Allah ialah realita akan kehadiran, kehidupan dan pemerintahan Allah secara progresif di bumi seperti di sorga. Ini menunjuk pada Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia, yang dalam kehidupannya sebagai manusia mengajarkan tentang kerajaan Allah, tentang hidup sebagai warga kerajaan Allah, yang sepatutnya taat pada perintah sang Raja, yang memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah. Buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian mengundang masuk pada kerajaan itu melalui iman kepadanya. Jadi orang-orang diundang masuk melalui iman ke dalam kerajaan Allah yang sudah dihadirkan oleh Yesus di bumi ini. Dan bahwa realita hidup di dalam kerajaan Allah itu bersifat progresif, yaitu mengalami kemajuan tahap demi tahap yang berujung pada hari Tuhan, yaitu langit baru dan bumi baru pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekarang klausa yang kedua dari definisi tadi, yang berbunyi, yang mentransformasikan ciptaannya yang telah jatuh di bawah kuasa dosa, sehingga menjadi ciptaan baru. Ini klausa yang kedua. Nah, klausa yang kedua ini menunjuk pada karya penebusan dosa yang dilakukan Yesus di salib, dan peran Roh Kudus yang menerapkan karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib itu melalui iman. Sehingga orang yang beriman, orang yang percaya kepada Yesus menjadi ciptaan baru, dibenarkan di hadapan Allah. Sekarang klausa yang ketiga, yang berkata, yang hidup baru di bawah otoritas dan pemeliharaan Allah sebagai Raja yang memerintah dan berkuasa. Nah, bertumbuh dalam kehidupan yang merajakan Yesus, bertumbuh dalam kekudusan, kebenaran, ketaatan, dan mengalami pemeliharaan Allah sejak sekarang ini,
sampai pada langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang dimaksud dengan klause yang ketiga ini, di mana orang-orang yang sudah percaya, beriman kepada Yesus dan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui iman itu akan bertumbuh dalam kehidupan yang merajakan Yesus. Bertumbuh dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam ketaatan. Dan mengalami pemeliharaan Allah sejak sekarang ini sampai pada langit yang baru dan bumi yang baru nanti akan dinyatakan oleh Yesus pada hari Tuhan, pada kedatangannya yang kedua kali bagi orang-orang percaya. Jadi, Tuhan Allah mau memakai gerejanya untuk menjadi komunitas kerajaan Allah yang memberitakan Injil kerajaan Allah, agar banyak orang yang masuk menjadi warga kerajaan Allah, sehingga hidupnya diubahkan dari terhukum menjadi selamat, dari berdosa menjadi dikuduskan untuk bertumbuh dalam kebenaran, dari merajakan diri sendiri jadi orang-orang yang merajakan Yesus. Nah, saudara-saudara, inilah visi Allah bagi gereja. Nah, dalam rangka memajukan kerajaan Allah di bumi ini, maka ada 5 hal yang Tuhan ingin diwujudkan oleh gereja. 5 hal itu ialah, yang pertama, gereja yang belajar. Yang kedua, gereja yang mengasihi. Yang ketiga, gereja yang beribadah. Yang keempat, gereja yang mengabarkan Injil. Yang kelima, gereja yang berdoa. Mari kita melihat 5 hal yang Tuhan ingin diwujudkan oleh gereja dalam rangka memajukan kerajaan Allah ini satu persatu. Tetapi sebelum kita melihat hal ini satu demi satu, mari kita membaca dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Yang berkata begini: mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka di sini ialah jemaat mula-mula, orang-orang yang menjadi percaya sejak mendengarkan pemberitaan Injil Petrus dan para murid di hari Pentakosta itu. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat 5 hal yang harus diwujudkan gereja dari perspektif Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 ini. Nah, 5 hal yang harus diwujudkan itu, yang pertama adalah gereja yang belajar. Jadi gereja harus menjadi gereja yang belajar. Dalam hal ini tentu belajar akan pengajaran firman. Ayat 42 tadi mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih dan diperlengkapi oleh Yesus. Konteks pembacaan ini adalah peristiwa Pentakosta, di mana ada 3.000 orang yang menjadi percaya setelah mendengarkan khotbah Petrus. Setelah mereka bertobat, dibaptis, dan menjadi percaya. Nah, kata bertekun pada ayat 42 itu menunjukkan 2 hal. Pertama, mereka secara rutin, secara reguler
berkumpul. Untuk apa? Yaitu untuk mendengarkan pengajaran para rasul. Yang kedua, mereka memiliki semangat, antusias, dan keseriusan yang sungguh untuk mempelajari ajaran-ajaran para rasul. Berbicara ajaran para rasul di sini berarti menunjuk pada Alkitab Perjanjian Baru. Karena melalui Perjanjian Barulah ajaran para rasul diwariskan kepada kita dalam bentuknya yang definitif. Itu bukan berarti kita mengabaikan Perjanjian Lama. Kita pun tentu mempelajari firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Namun pada prinsipnya kita memahami, mempelajari Perjanjian Lama dari perspektif, dari titik pandang, dari kacamata Perjanjian Baru. Jadi, Tuhan memiliki sebuah visi di mana gerejanya menjadi gereja yang bertekun mempelajari firman-Nya. Dalam pimpinan Roh Kudus, semua orang percaya di dalamnya memiliki semangat, antusias, dan keseriusan untuk belajar firman. Ada agenda-agenda rutin yang terprogram untuk belajar firman. Para pelayan khusus mengajarkan kitab suci dari mimbar. Para orang tua mengajarkan kitab suci kepada anak-anak mereka di rumah. Dan para anggota gereja membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari agar bertumbuh makin hari makin dewasa secara rohani dan makin kuat secara iman. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja itu harus menjadi gereja yang mengasihi. Masih di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Kata persekutuan di sini dari bahasa Yunani koinonia, yang menunjuk pada kehidupan bersama, koinos, hidup bersama, yang saling berbagi satu dengan yang lain. Lalu ayat 44 dan 45 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menunjukkan orang-orang Kristen perdana itu hidup saling mengasihi. Secara khusus mereka mengasihi dan memperhatikan saudara-saudari mereka yang miskin. Mereka berbagi berkat dengan saudara-saudari yang miskin itu. Nah, prinsip Kristen untuk berbagi secara sukarela ini adalah prinsip yang permanen. Roh Kudus memimpin orang-orang percaya, memimpin gereja untuk mengasihi mereka yang berkekurangan dan menunjukkan solidaritas kepada orang-orang yang miskin. Allah memiliki sebuah visi bagi gerejanya, yaitu menjadi gereja yang mengasihi. Allah adalah Allah yang mengasihi. Maka gerejanya juga harus menjadi gereja yang mengasihi. Dengan demikian, saudara-saudara, gereja sebagai satu persekutuan mencerminkan kasih Allah dengan memelihara mereka yang miskin, dan itu tertuang di dalam program dan anggarannya. Tetapi juga setiap keluarga dan setiap individu yang percaya senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk menerapkan pola hidup yang berbagi dan suka memberi kepada saudara-saudari di sekitarnya yang masih berkekurangan. Sekarang yang ketiga, gereja yang beribadah. Dikatakan pada Kisah Rasul pasal 2 tadi, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Memecahkan roti di sini menunjuk pada ekaristi atau ibadah perjamuan kudus, tetapi juga bisa menunjuk pada perjamuan kasih atau makan bersama. Ayat 46 semakin menjelaskan. Di situ dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing.
Jadi ada dua tempat ibadah yang kita dapati di sini, yaitu di bait Allah dan di rumah-rumah orang percaya. Dua tempat ibadah ini juga menggambarkan suasana ibadahnya, yaitu suasana ibadah yang formal dan informal. Yang formal itu di bait Allah, yang informal itu di rumah. Ibadah yang terstruktur dan lebih bebas. Yang terstruktur itu di bait Allah, yang lebih bebas itu di rumah. Ibadah yang hikmat dan sukacita. Yang hikmat itu di bait Allah, yang sukacita itu di rumah atau di luar bait Allah. Allah memiliki sebuah visi, yaitu gereja menjadi gereja yang bertekun dalam ibadah dan yang menyelenggarakan ibadah yang alkitabiah. Ibadah seperti yang Tuhan mau, bukan ibadah seperti yang kita mau, yang manusia mau. Ibadah kita harus seperti ibadah yang Tuhan mau. Nah, itu saudara-saudara tentang ibadah yang alkitabiah nanti dibahas di dalam satu topik yang tersendiri. Ya. Kita akan lihat itu dalam topik yang lain, yang tersendiri. Jadi, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Gereja yang mengabarkan Injil. Gereja harus menjadi gereja yang mengabarkan Injil. Ayat 47 dari Kisah Para Rasul 2 tadi mengatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini mengimplikasikan akan adanya kegiatan pemberitaan Injil keluar, sehingga jumlah orang percaya terus bertambah-tambah. Nah, ada 3 hal penting tentang pemberitaan Injil gereja perdana yang dapat kita pikirkan di sini. Yang pertama, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, para rasul memberitakan Injil melalui khotbah-khotbah mereka. Para warga gereja bersaksi tentang Yesus dalam relasi-relasi dan interaksi-interaksi sehari-hari dengan saudara-saudara mereka yang belum percaya Yesus. Dan cara hidup mereka yang penuh kasih pun menjadi bentuk kesaksian Injil yang nyata dan yang membuat orang-orang banyak di sekitar mereka tertarik kepada mereka. Nah, ini pun yang harus dilanjutkan gereja di sepanjang zaman, termasuk kita sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, yang kedua, setiap pemberitaan Injil yang keluar akan selalu ada tuaian. Jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Nah, Tuhan tidak menambahkan orang-orang baru ke dalam gereja tanpa menyelamatkannya. Dan Dia tidak menyelamatkan orang tanpa menambahkan mereka ke dalam gereja. Sekali lagi, ini prinsip yang penting. Karena itu saya katakan sekali lagi. Tuhan tidak menambahkan orang-orang baru ke dalam gereja tanpa menyelamatkannya. Dan Dia tidak menyelamatkan orang tanpa menambahkan mereka ke dalam gereja. Keselamatan dan keanggotaan gereja itu berjalan bersama-sama. Ayat 47 itu mengatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks gereja perdana, pengabaran Injil tidak dilakukan kadang-kadang saja. Kesaksian mereka beriringan dengan ibadah mereka dan aktivitas hidup mereka sehari-hari. Di sini kita dapat melihat bersaksi tentang Yesus itu menjadi gaya hidup sehari-hari dari warga gereja perdana. Dan itu harus dilanjutkan di sepanjang zaman, termasuk kita sekarang. Untuk itu, bagaimana membudayakan hidup yang bersaksi tentang Kristus itu? Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan follow up dalam kehidupan bergereja kita sekarang. Yang kelima, gereja harus menjadi gereja yang bertekun di dalam doa. 4 hal yang harus diwujudkan oleh gereja, kita sudah lihat tadi. Menjadi gereja yang bertekun
dalam belajar firman, dalam persekutuan, dan dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi gereja yang bertekun di dalam kasih satu terhadap yang lain. Akan tetapi yang kelima, gereja, ini penting sekali, harus menjadi gereja yang bertekun dalam doa. Mengapa, saudara-saudara? Doa menandakan bahwa gereja, orang percaya itu memposisikan diri di bawah otoritas Tuhan. Gereja yang berdoa adalah gereja yang mengandalkan Tuhan. Gereja yang berdoa, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berdoa adalah orang-orang Kristen, gereja yang berkata, Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam menjalankan misi dan visi Engkau bagi kami. Kami tidak dapat mewujudkannya jika Engkau tidak menolong kami. Karena itu tolonglah kami, mampukan kami mewujudkan visi dan misimu di dalam gereja, di dalam pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Doa adalah pengakuan Allah yang berkuasa dan kita tidak berdaya. Doa adalah pengakuan bahwa kita sangat bergantung pada Allah yang berotoritas, Allah yang berkuasa. Lagi pula penting untuk kita memikirkan apa yang pernah dikatakan oleh John Wesley tentang doa. John Wesley pernah mengatakan begini, saudara-saudara. Allah tidak melakukan apa-apa kecuali menjawab doa. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja, yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Dan karena itu Allah akan memakai gereja, memakai orang-orang percaya untuk mendoakannya, agar supaya segala berkat dan pertolongan yang telah Allah sediakan itu dapat diwujudkan Allah di dalam realitas kehidupan gereja, orang-orang percaya sehari-hari. Saudara-saudara, mungkin John Wesley dalam bahasa orang di zaman sekarang ini terlalu lebay ketika dia mengatakan Allah itu tidak melakukan apa-apa kecuali menjawab doa orang percaya. Ya, memang kesannya agak lebay, atau dalam istilah bahasa Indonesia ini merupakan sebuah majas yang disebut hiperbol, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Ya, dia memakai gaya bahasa yang melebih-lebihkan untuk menanamkan doktrin ini ke dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Dalam rangka kita melihat akan pentingnya doa, saudara-saudara. Maka ketika kita mau mewujudkan gereja itu menjadi satu persekutuan yang tekun belajar firman, yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang memberitakan Injil baik secara keluar maupun secara internal, maka semua itu harus didoakan, diminta dari Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita sebagai gereja untuk mewujudkannya. Nah, di samping itu ada banyak hal yang kita butuhkan, baik dalam konteks bergereja maupun dalam konteks pelayanan, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ingat, Allah telah menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan karena itu Allah ingin kita mendoakannya agar supaya apa yang sudah disediakan itu terrealisasi, terwujud dalam hidup kita. Maka penting sekali gereja itu menjadi gereja yang bertekun di dalam doa. Tentu ini dapat kita elaborasi secara lebih panjang lagi, sampai pada pemikiran-pemikiran bagaimana kita dapat mewujudkan kehidupan gereja yang bertekun dalam doa. Kemudian akan sampai pada urgensitas akan tim doa atau komisi doa di dalam gereja. Sampai pada pemikiran bagaimana cara-cara berdoa yang benar, yang alkitabiah, dan lain-lain sebagainya. Tapi itu saya pikir kita perlu membahasnya dalam topik tersendiri. Nah, inilah saudara-saudara visi Allah bagi gerejanya. Apakah gereja kita telah menampakkan diri sebagai persekutuan
yang para pelayan khususnya memberikan pengajaran yang alkitabiah, dan warga jemaatnya bertekun dalam pengajaran-pengajaran itu? Apakah gereja kita telah mewujudkan sebagai persekutuan yang tekun beribadah dalam ibadah-ibadah yang alkitabiah? Apakah gereja kita telah mewujudkan persekutuan yang penuh kasih, saling berbagi dan memelihara mereka yang miskin? Apakah gereja kita telah menjadi persekutuan yang keluar untuk bersaksi memberitakan Injil dan tetap intens secara internal bersaksi memberitakan Injil itu? Apakah gereja kita telah menjadi gereja yang bertekun di dalam doa? Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat poin berikutnya, yaitu visi Allah bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Tadi kita sudah melihat visi Allah bagi gerejanya, sekarang kita akan melihat visi Allah bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Kita sudah melihat visi Allah bagi gerejanya, yaitu menjadikan gereja sebagai suatu komunitas kerajaan Allah, di mana warga komunitas ini hidup di bawah otoritas Yesus Sang Raja, dan karena itu senantiasa tekun belajar firman, tekun beribadah, tekun dalam hidup yang saling mengasihi, tekun bersaksi dan melayani, dan tekun berdoa, sehingga bertumbuh dalam kebenaran dan senantiasa menambahkan ke dalam komunitasnya jumlah orang-orang yang diselamatkan. Nah, dalam rangka mewujudkan visi Allah bagi gerejanya, maka Allah telah memanggil sejumlah orang untuk menjadi pelayan khusus. Nah, para pelayan khusus ini merekalah para pemimpin gereja. Dalam konteks gereja masih Injil di Minahasa, merekalah yang menjadi orang-orang kunci dalam mewujudkan visinya bagi gerejanya itu. Kalau demikian, mari kita melihat apa visi Allah bagi pemimpin-pemimpin gerejanya ini. Nah, oleh sebab itu, para pemimpin jemaat adalah pemberian Allah bagi jemaat. Oleh karena visi Allah bagi gerejanya ialah menjadikan gerejanya sebagai sebuah komunitas kerajaan Allah, di mana warga komunitas ini hidup di bawah otoritas Yesus Sang Raja. Dan karena itu senantiasa tekun belajar firman, tekun beribadah, tekun dalam hidup yang saling mengasihi, tekun bersaksi dan melayani, dan tekun berdoa, sehingga bertumbuh dalam kebenaran dan senantiasa menambahkan ke dalam komunitasnya jumlah orang-orang yang diselamatkan. Maka penting sekali bagi kita, bagi para pemimpin-pemimpin gerejanya, untuk melihat apa visi Allah bagi mereka. Ada 4 hal yang hendak dikerjakan Roh Kudus untuk membentuk para pemimpin gereja menjadi pemimpin-pemimpin yang mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup dan pelayanannya. 4 hal itu ialah, yang pertama, incorporation. Yang kedua, information. Yang ketiga, transformation. Yang keempat, empowerment. Mari kita lihat 4 hal ini satu demi satu. Yang pertama, incorporation atau inkorporasi. Artinya masuk ke dalam, bergabung ke dalam kerajaan Allah maksudnya. Saudara-saudara, pemimpin gereja itu harus menjadi orang yang bergabung masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, di Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 berkata begini. Coba kita lihat. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya. Ini konteks pembicaraan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Ayat 3, pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya,
Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi secara harafiah, inkorporasi artinya digabungkan atau dimasukkan atau bergabung masuk. Dalam hal ini bergabung masuk ke dalam kerajaan Allah untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana seseorang bisa menjadi warga kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah? Jawabnya ialah melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan. Roh Kudus yang memakai firman Tuhan itu menimbulkan iman di dalam diri seseorang. Dan iman itu mengakibatkan seseorang mengalami lahir baru, kelahiran kembali, pertobatan, conversion, terlahir baru di dalam kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana seseorang itu bisa menjadi warga kerajaan Allah? Nah, sebenarnya satu katanya, bisa ada satu kata yang menjadi jawaban, yaitu melalui anugerah Allah. Sekarang kita rinci anugerah ini, yaitu Allah menganugerahkan Roh Kudus yang bekerja di dalam firman Tuhan yang didengarkan atau dibaca seseorang, sekaligus bekerja di dalam hatinya ketika ia mendengarkan pemberitaan firman atau pemberitaan Injil, atau firman atau Injil yang dibacanya. Dan hasil dari pekerjaan Roh Kudus kepada orang itu dan melalui firman Tuhan itu adalah menimbulkan iman di dalam diri orang itu. Ingat, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman, yaitu oleh firman Kristus. Nah, ketika seseorang itu beriman kepada Yesus, terjadilah kelahiran baru. Terjadilah kelahiran kembali, atau juga yang disebut dengan istilah pertobatan, atau yang oleh Yohanes Calvin disebut dengan istilah conversion. Maka dia menjadi warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, setiap pemimpin jemaat harus mengalami lahir baru di dalam kerajaan Allah. Baru dia dapat mewujudkan kerajaan Allah di dalam hidup dan pelayanannya. Jika pemimpin jemaat tidak mengalami lahir baru atau belum mengalami lahir baru, apa yang akan terjadi dengan jemaat? Pertama, para pemimpin gereja ini tidak bisa memimpin secara rohani terhadap jemaatnya. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dengan kata lain, yang belum dilahirkan kembali oleh Roh Allah tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, yaitu kebenaran, firman. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kebenaran firman Allah hanya dapat dipahami secara rohani. Dan memahami firman secara rohani hanya dapat terjadi jika Roh Allah ada padanya. Roh Allah ada padanya jika ia sudah dilahirkan kembali. Lahir baru, hidup baru di dalam kerajaan Allah. Jadi, bagaimana seseorang pemimpin jemaat bisa memimpin jemaat pada pertumbuhan rohani kalau dia tidak bisa memahami hal-hal rohani yang dari Allah? Mengapa dia tidak bisa memahami hal-hal rohani? Yaitu karena dia belum lahir baru. Ini akan menjadi sama dengan orang buta menuntun orang buta
orang yang tidak tahu berenang tetapi mengajari renang. Saya kira ini sebuah ilustrasi yang tepat. Yang kedua, jika pemimpin jemaat tidak atau belum mengalami lahir baru, maka dia tidak akan peduli dengan kerohanian jemaat. Dia tidak akan peduli dengan kerohanian jemaat, dia tidak akan peduli dengan jemaat meskipun mereka hidup dalam dosa, meskipun jemaat hidup dalam dosa. Dia tidak akan memiliki kerinduan agar jemaat yang hidup dalam dosa mengalami pertobatan dan hidup baru, lahir baru, masuk ke dalam kerajaan Allah, mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Karena itu bahaya sekali kalau pemimpin jemaat tidak atau belum mengalami pertobatan dan bergabung masuk di dalam kerajaan Allah. Tuhan mau menjadikan gerejanya sebagai suatu komunitas kerajaan Allah. Dan untuk itu pertama-tama Ia mau membawa para pemimpin gerejanya untuk terlahir baru dalam kerajaan Allah dan dalam hidup dan pelayanannya mewujudkan kerajaan Allah. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, information atau informasi. Setelah seseorang masuk dan menjadi warga kerajaan Allah, maka tentu dia butuh pengenalan tentang apa dan bagaimana kerajaan Allah itu. Butuh informasi tentang apa dan bagaimana kerajaan Allah itu, tentang apa dan bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah, tentang siapa dan bagaimana sang raja dalam kerajaan Allah itu. Maka informasi di sini berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin jemaat mengetahui apa yang benar dan mengenal Dia yang benar. Mengetahui apa yang benar ialah pengetahuan tentang ajaran-ajaran yang benar yang bersumber dari Alkitab. Ini berbicara tentang doktrin, doktrin-doktrin gereja, dogma-dogma gereja, ajaran-ajaran gereja. Sedangkan mengenal Dia yang benar adalah berbicara tentang pengenalan relasi, hubungan pribadi, pengenalan pribadi, relasi pribadi, hubungan pribadi seseorang dengan Dia yang benar, yaitu Yesus, Sang Raja Kerajaan Allah itu. Maka dua hal penting yang harus ditekuni oleh setiap pemimpin jemaat ialah, yang pertama, mempelajari dengan tekun ajaran-ajaran Alkitab, mempelajari dengan tekun doktrin-doktrin gereja, teologi-teologi gereja, dogma-dogma gereja. Dan yang kedua, membina relasi yang intim dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pembacaan Alkitab. Dua hal ini harus berjalan bersama. Bila seseorang pemimpin jemaat memiliki pengetahuan tentang ajaran-ajaran kitab suci, doktrin-doktrin gereja, dan memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, maka dia dapat dipakai Allah dengan efektif untuk memimpin jemaat pada pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran firman, dan memimpin jemaat untuk memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Sekarang ketiga, transformation atau transformasi. Ketika para pemimpin gereja itu bertekun dalam ajaran-ajaran kitab suci dan relasi yang intim dengan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan mulai berkarya membentuk karakternya sehingga makin hari makin bertumbuh dalam karakter Kristus. Karakter Kristus makin nampak dalam kehidupannya, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir, penguasaan diri. Artinya hidup kita, hidup para pemimpin gereja akan makin hari makin ditransformasikan, makin diubahkan. Dan implikasinya akan makin mampu melawan dan mengalahkan dosa
dan hidupnya akan makin memuliakan Allah, menjadi teladan yang baik di mata jemaat. Roh Kudus akan mengerjakan di dalam hati para pemimpin gereja keinginan untuk berubah, dan akan mengkondisikan para pemimpin gereja untuk berubah, sehingga karakter makin hari makin menjadi serupa dengan karakter Kristus, dan Kristus menjadi nyata di dalam dan melalui kehidupan mereka di hadapan jemaat. Karena itu adalah hal yang berbahaya jika pemimpin jemaat tidak mengalami transformasi dalam hidupnya. Sulit bagi jemaat untuk mengalami pertumbuhan rohani jika pemimpin jemaat tidak menunjukkan kehidupan yang ditransformasikan, yang diubahkan. Bahkan jemaat bisa mengalami kehancuran jika para pemimpin jemaat tidak mengalami transformasi dalam hidupnya. Itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, empowerment, kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, 5 dan 8 berkata begini. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, ayat 5 dan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudara, Yesus berjanji bahwa para pengikutnya akan menerima kuasa Roh Kudus dalam rangka bersaksi dan melayani. Itu jugalah yang dialami oleh Yesus sendiri. Dikandung dan dilahirkan oleh Roh Kudus. Sebelum masuk dalam pelayanan, Roh Kudus turun ke atasnya, dan dalam peristiwa pembaptisannya, jadi Roh Kudus turun ke atasnya dalam peristiwa pembaptisannya dan melayani dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus juga mau mengurapi setiap pemimpin jemaat dengan kuasa Roh Kudus, agar pelayanan mereka yang dijalankan dalam urapan kuasa Roh Kudus bisa efektif membawa jemaat hidup dalam kerajaan Allah, bertumbuh dalam kerajaan Allah, dan mewujudkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya mau tekankan di sini, di mana Yesus ketika dia hendak masuk di dalam pelayanan, terlebih dahulu ia diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun dari surga pada saat ia dibaptis oleh Yohanes, dan saat itulah Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus, baru dia masuk ke dalam pelayanan. Sekarang saya katakan tadi bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta, pada hari Roh Kudus dicurahkan, dalam rangka meneruskan misi Yesus, yaitu mendirikan dan memajukan kerajaan Allah. Nah, dalam rangka gereja, orang-orang percaya itu melaksanakan misi Yesus, tugas-tugas pelayanan Yesus, maka Yesus juga mengurapi orang-orang percaya, mengurapi setiap pemimpin jemaat, mengurapi setiap pelayan dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta, agar pelayanan mereka yang dijalankan, mereka jalankan dalam urapan kuasa Roh Kudus, sehingga efektif pelayanan yang mereka kerjakan. Jadi saya mau menekankan hal ini sebab ada sebuah ajaran bahwa dikatakan istilah urapan itu, urapan kuasa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada Yesus, bukan kepada orang-orang percaya, bukan kepada pemimpin-pemimpin jemaat.
Nah, ini sebuah ajaran yang keliru. Sebab Tuhan Yesus juga mengurapi para pemimpin jemaat dan bahkan orang-orang percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus untuk memampukan mereka melaksanakan tugas-tugas misi, tugas-tugas pelayanan gereja secara efektif. Nah, saudara-saudara, secara konkret kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk karunia-karunia roh. Ada banyak catatan-catatan di dalam Alkitab tentang berbagai bentuk karunia-karunia roh itu. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8 berkata begini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, karunia-karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi orang-orang percaya sebagaimana yang dicatat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini dapat disebut sebagai karunia-karunia fungsional. Lalu ada juga karunia-karunia yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Mari kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, karunia-karunia yang tercatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ini dapat disebut sebagai karunia-karunia penyataan roh. Lalu ada juga karunia-karunia yang disebut dicatat di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12. Mari kita lihat. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berkata begini. Dan ialah, maksudnya Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, karunia-karunia yang dicatat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini adalah karunia-karunia jabatan. Jadi ada karunia-karunia fungsional, orang yang
main musik di gereja itu masuk pada karunia fungsional, karunia bermusik, karunia bernyanyi, suaranya merdu, menguasai not, cara-cara bernyanyi yang benar, sehingga menjadi prokantor, kantoria, masuk dalam choir. Itu adalah karunia-karunia fungsional. Ada banyak karunia fungsional yang dapat kita tambahkan, seperti yang dicatat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 tadi. Juga ada yang kedua, karunia-karunia penyataan roh, dan kemudian karunia-karunia jabatan. Jadi jabatan pelayan khusus, jabatan pelayan, jabatan dalam komisi-komisi, semuanya itu adalah masuk pada kategori karunia-karunia jabatan. Nah, Tuhan memberikan berbagai-bagai dan sedemikian banyak karunia kepada orang-orang percaya. Setiap orang percaya paling kurang dikaruniakan Tuhan satu karunia. Agar supaya saling berkontribusi, saling melengkapi satu dengan yang lain berdasarkan karunia-karunia yang ada pada masing-masing, untuk bersinergi mengerjakan misi Allah, tugas panggilan gereja, agar supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya, orang-orang yang percaya bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Demikian saudara-saudara, topik bahasan kita yang saya presentasikan pada saat ini, yaitu tentang visi Allah bagi gerejanya dan bagi pemimpin-pemimpin gerejanya. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terpujilah Kristus. Shalom.